pandangan teoritis ya dok ya, pandangan keilmuan ini sangat bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi misalnya tuh sound horeg di kampung nih, kita ukur langsung pakai HP, bisa ya? Bisa. Dan karena memang mereka merasa nyaman ya dengan Gitu, suara yang keras, dentuman yang begitu itu rasanya nyaman. Jadi Dr. Hendro mengatakan ini tidak terjadi tiba-tiba, tapi paparan yang mungkin terus menerus. Betul. Berapa lama? Kalau kita sudah mulai merasa, ini kok pendengaranku nggak enak ya? Apakah ini tanda-tanda noise induced hearing loss? Itu kapan kita perlu periksa ke THT, dok? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wah, ini kan bisa dilihat di segala waktu ya. Laskar Medika, pemirsa Anamnesis semuanya, selamat datang di Anamnesis, podcast Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. FKUM punya cerita, kita mulai dari Anamnesis. Hari ini menarik sekali, saya Dr. Erianto Fanani, MK3 bersama Dr. Andrew Halim, spesialis THD, bedah kepala leher, betul ya? Ya. FICS. FICS itu apa, dok? Fellow of International College of Surgeons. College of Surgeons, bedah kepala, luar biasa. Terima kasih Dr. Andrew. Wah, sehat. Alhamdulillah, mantap. Jadi hari ini menarik ya, Laskar Medika dan teman-teman pemirsa Anamnesis semuanya. Topiknya seru tuh ya, soundboard dan trauma akustik. Akhir-akhir ini lagi marah nih, dok. Iya. Ya. Perdebatannya sampai saya ya no comment lah ya, di TV, di medsos ya. Sampai orang itu mulai dari berdebat secara akademis sampai akhirnya menjadi personal. Ya, sampai hari ini menjadi personal. Tapi disclaimer, kita bahas di sini adalah topik yang berkaitan dengan kesehatan. Gitu, dok ya? Betul. Sound horeg. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat di TV, mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Ya. Sound horeg itu umumnya seperti gambar gini. Jadi suara kencang gitu loh, kayak apa speaker bertumpuk-tumpuk bergetar. Nah, kenapa dikatakan horeg itu karena dia memang suara itu mampu menggetarkan rumah. Betul, dok ya? Betul. Konon getarannya sampai bisa menjatuhkan genteng, sampai bisa memecahkan kaca, meretakan tembok. Nah, ini bagaimana tembok aja retak, bagaimana gendang telinga kita? Bagaimana dengan susunan tulang telinga yang ada di dalam ini, dok? Wah, ini menarik sekali. Sebelum kita ke Dr. Andrew, kita lihat dulu per definisinya. Ini kami dapatkan dari Kamus Bahasa Jawa Indonesia KBJI oleh Kemendikbud ya. Horeg berarti bergerak atau bergetar. Sehingga sound horeg adalah serangkaian sound system dengan volume kencang yang identik memutar lagu dangdut, koplo, campur sari, musik DJ, remix atau bos musik. Dengan volume sound horeg mencapai 135 desibel. Oke, saya ke fenomena sound horegnya sendiri. Ada komentar, Dr. Andrew? Ya, jadi memang saya lihat sulit ya perdebatan yang ada ini. Di satu sisi ada yang ingin, di satu sisi mungkin dari pihak-pihak medis juga merasa ini potensi berbahaya gitu. Dan bahayanya sound horeg ini saya kira kan penurunan pendengaran ya, Dr. Eria. Penurunan pendengaran itu kalau saya boleh bilang itu agak nggak enak ya. Jadi kadang-kadang ya ada orang yang matanya bermasalah, pakai kacamata itu merasa keren. Saya sendiri dulu waktu kecil, saya ingin pakai kacamata, saya merasa keren pakai kacamata itu. Tapi tidak ada orang mau loh dibilang budek. Gitu. Iya, benar. Sepertinya suatu kecacatan yang sangat memalukan dan perlu ditutupi. Iya, stigmanya itu seperti kurang bagus. Jadi sepertinya topik sound horeg ini memang perlu diedukasikan ya, perlu disosialisasikan. Jadi masyarakat tuh bisa tahu positioningnya ada di mana, begitu. Kira-kira ini, dok, atau mungkin Dr. Andrew sudah pernah melakukan riset ya. Sound horeg ini seberapa parah dia berdampak pada fungsi pendengaran kita? Gini, memang database kita di Indonesia ini tidak begitu banyak ya, dok ya. Masih terbatas ya? Iya, jadi kalau diminta data yang terjadi gangguan pendengaran akibat sound horeg mungkin belum ada datanya. Karena baru. Iya. Karena sound horeg ini baru fenomenanya. Betul. Dan kalau memberikan data itu kan harusnya
ini ya dok ya, kita ukur sebelum paparan, diberikan paparan, terus kemudian kita ukur setelahnya. Ini kan nggak mungkin dok, ini kan tidak etis kalau kita lakukan pada Ya masa orang dipapar nah ya, gitu tidak mungkin. Dan nanti akan terjadi perdebatan. Jangan-jangan ini bukan karena alasan horeg dan lain sebagainya. Tapi dari pandangan teoritis ya dok ya, pandangan keilmuan ini sangat bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Karena kan sudah ada standarnya. Suara dengan intensitas sekian hanya boleh berapa lama. Itu kan sudah ada standar. Standar siapa itu dok? Ada OSHA dan NIOS. Nah ini iya. Jadi ini sudah ada studi yang dilakukan kalau ada paparan sebesar misalnya ini 90 desibel, maka itu hanya boleh 8 jam. Itu diukur pakai alat ya? Ya, diukur pakai alat. Alatnya yang diukurnya namanya sound level meter, tapi kalau yang versi sederhana kita bisa download di HP. Jadi misalnya ada sound horeg di kampung nih, kita ukur langsung pakai HP? Bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya wah ini horeg ini. Kalau definisinya sudah 135 gitu ya. Tapi saya dengar kemarin 135 itu di jarak 10 meter loh dok. Jarak 10 meter 135. Kita lihat gambarnya tadi ya. Iya. Ini oke lah katakanlah belum nyala ya. Tapi kalau misalnya orang umumnya pemirsa Laskar Medika pasti tahu lah ya. Kita sound horeg itu bahkan anak-anak dok. Maaf ya. Saya kurang paham lah ilmu ini ilmu panjenengan. Anak-anak mungkin lebih rentan ya, harusnya mereka lebih sensitif ya. Bahkan mereka sampai di depannya speaker. Ya. Jarak 1 meter, 2 meter, di atas sepeda kayungnya ya, mendengarkan musik. Oke lah, apapun jenis musiknya. Ya, apapun jenis musiknya. Saya kira sudah Nayos dan Osa juga tidak membedakan, oh ini dangdut, ini pukul. Intensitas suara yang keluar, ya itulah volume ya, itulah yang diukur. Dan sound level meter. Betul. Dan ternyata setiap naik 5 desibel, waktu itu akan berkurang setengahnya. Gitu. Jadi padahal sound horeg itu berapa? 135 dok. Jadi kalau 115, iya di tabelnya nggak ada. Tabelnya ini kan ada. Saking parahnya ya. Kira-kira di bawah 1 menit itu kalau 135. 30. Jadi ini gini Laskar Medika cara membacanya. Semakin tinggi intensitasnya, kalau dengan standarnya Nayos dia akan menambah 3 ya, 3 desibel. Kalau standarnya OSA dia akan nambah 5 desibel begitu. Dengan standar waktunya separuhnya ya. Separuhnya. Nah tadi coba kita hitung nih ya, waktu masih di backstage ya, kita hitung 135 berapa lama tak? Kurang dari 1 menit. Padahal sound horeg itu nggak mungkin lah. Selama. Dan karena memang mereka merasa nyaman ya dengan itu suara yang keras, dentuman yang begitu itu rasanya nyaman. Itu memang bisa ya. Maksudnya secara ilmu kedokteran, ilmu medis, bahkan mungkin ilmu apa ya? Neurologis atau apa yang bisa mendeteksi? Ya, bisa. Karena organ telinga kita ini kan isi dalamnya cairan. Gitu. Jadi ketika bergetar itu bisa menimbulkan sensasi yang oleh sebagian orang dirasa menyenangkan, oleh sebagian orang yang lain dirasa tidak menyenangkan. Jangan-jangan itu yang bikin orang jadi adiksi, dok. Asik nih. Ini di mana ada lagi datang. Memang itu ya, memang baik untuk beberapa orang tuh rasanya gitu ya, memberi kepuasan. Iya. Rasa senang. Wah, asik nih. Ya, bisa aja sih. Saya dulu sendiri waktu kecil saya kebetulan sangat suka bermain musik ya. Saya bermain musik mungkin hanya di ruangan yang setengahnya podcast ini, ada piano, ada elektron. Saya sukanya itu full suaranya. Karena saya kalau tidak full, saya merasa itu tidak oke. Baru sejak jadi dokter THT, terus saya saya ukur dulu desibelnya. Iya, gimana kalau dokter THT kemudian nanti besok-besok tuli. Nah, kan kayak tidak kurang. Iya, begitu. Wah, ini berarti selain ternyata sound horeg itu Laskar Medika selain bisa menjatuhkan genteng dan meretakkan dinding tembok, ternyata juga bisa merusak telinga. Bentar, saya mau tanya dulu ini kita lebih ke medis ya. Ada sound horegnya, ada suara ya, suara kencang dari sumber suaranya seperti ini dari speaker. Yang rusak itu lubang telinganya, gendang telinganya, struktur tulang malleus stapes itu, atau kokleanya, atau apanya ini loh? Kokleanya dan terutama di koklea itu ada suatu struktur yang namanya
outer hair cell, sel rambut luar. Itu yang pertama kali dan paling sensitif terhadap suara. Kalau itu yang rusak karena paparan berkelanjutan melebihi batas waktu yang dianjurkan tadi oleh NIOSH dan OSHA, itu dulu yang rusak. Rusaknya itu bagaimana? Apakah dia hancur? Apakah dia I don't know, malfunction? Ya, malfunction terus kemudian lama-lama dia akan hilang, hancur. Kemampuan dia untuk dia fungsinya untuk ini ya, terima getaran ya. Betul, merubah getaran menjadi gelombang listrik untuk disampaikan ke otak. Kemudian dapat dipersepsi kita. Oh ini suara, oh ini suaranya Dr. Andrew. Betul. Ini suaranya Pak Dekan gitu ya. Jadi merubah gelombang menjadi listrik. Itu oleh rambut itu tadi. Outer hair cell, sel rambut luar. Nah itu bentuknya sel rambut. Jadi kalau bergetar, lama-lama rontok. Oh I see. Itu namanya kalau seperti itu diagnosisnya namanya adalah noise induced hearing loss. Noise induced hearing loss. Terjadinya bukan secara tiba-tiba tapi merupakan efek kumulatif. Oke, bentar. Noise induced hearing loss. Hearing loss ketulian ya. Ya, yang terjadi akibat induksi kebisingan melebihi yang tadi ditampilkan. Tadi Dr. Andrew mengatakan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ya. Tapi paparan yang mungkin terus-menerus. Betul. Berapa lama? Tergantung ketahanan masing-masing orang. Ya. Gitu, tidak bisa diprediksi desibelnya. Iya, itu yang mungkin sulit diukur ya. Gitu. Dan OSHA dan NIOSH ini ada bedanya. Kalau OSHA itu gampangannya kita ngomong gampangannya itu seperti polisinya. Jadi tidak boleh kendaraan lebih dari 90 km gitu misalnya ya. Kalau NIOSH ini adalah ahlinya yang bidang edukasi gitu ya, bidang sainsnya. Dia bilang kalau mengendara lebih dari 85 akan secara signifikan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Gitu. Jadi ini polisinya, ini ahlinya. Kalau kita mengikuti betul-betul, ini tuh sudah bare minimumnya. Gitu. Udah mentok. Jadi harusnya yang sini. Iya. Nah, ini berarti ditingkatkan 135 dipotong setengah, jauh sekali 100 sampai 135. Iya, betul. Oke, bentar. Disclaimer Laskar Merdeka. NIOSH dan OSHA itu kepanjangan dari National Institute of Occupational Safety and Health, betul? Yes. OSHA Occupational Safety and Health Association. Yes. Ya, itu semacam lembaga yang memang dia concern di bidang K3 ya, bidang safety dan kesehatan. Wah. saya sampai speechless. Maksudnya gini, kita lihat di paparan tadi ya dari Kemendikbud atau Samhorek itu desibelnya lebih dari 135. Bahkan standarnya tidak berbicara 135. Setara dengan pesawat. Gitu. Kan kita lihat kalau di pesawat misalnya kita mau terbang gitu ya, orang-orang itu kan pakai earmuff seperti kita. Oh iya, betul. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan supaya oke lah, ini misal ya Laskar Merdeka, kita bukan berandai-andai lah, ini saya kira sudah banyak fenomena ini masyarakat tetangga, RT sebelah ya, betul. Mungkin sound horror, terus kita mungkin merasa, bahkan sempat ada berita, tolong saya di cross check kalau kurang tepat, ada yang sampai kepala desa atau pimpinan daerah itu meminta warganya itu indah. Oke. Karena akan ada festival musik sound horror di situ. Nah, apa yang bisa kita lakukan selain pindah, Dok? Oke. Pindah, repot banget ya. Iya, repot banget. Gini Dok, mungkin saya hanya bisa menjelaskan sebatas keilmuan saya. Jadi kalau yang bersinggungan dengan keilmuan lain mungkin bukan kapasitas saya ya. Episode berikutnya ya. Ya. Nomor 1 yang jelas prinsipnya dari menghindari noise induced hearing loss itu adalah mengikuti tabel ini. Jadi gampangannya orang itu mendengar berapa desibel diukur ya hanya boleh sekian menit. Ini anunya ya, batas toleransi. Iya. Karena kan orang yang mendengar sound horror itu jaraknya juga beda-beda. Ada yang mungkin pas di sebelahnya, ada yang mungkin 10 meter, 20 meter dan lain sebagainya. Berapa intensitas yang karena saat itu. Jarak itu berbanding terbalik. Betul ya. Semakin dekat semakin besar desibelnya dan semakin jauh semakin rendah. Betul. Misalkan dia ada di dekat sound horror. Katanya kemarin di debatnya itu dihitung di 10 meter itu 135 dB.
135 dB berarti dia harus cuma kurang dari 1 menit berada di sana. Lalu gimana? Kita bisa menggunakan hearing protection device. Gitu. Apakah semacam ini? Ya, ini namanya adalah ear muff yang di sebelah sana itu seperti gabus ya, seperti apa? Spons, foam. Ya. Itu dipres dulu sampai kempes, kemudian dimasukkan ke empuk ini. Ya, empuk. Dimasukkan ke liang telinga. Itu akan mengurangi sekitar 10 sampai 30 desibel tergantung kualitas dari ear muff-nya. Earplug. Iya. Begitu. Kalau yang sana, Dok? Ini namanya ear muff atau noise cancelling device. Ada yang cuma ada bulu-bulu atau ada yang ada alat elektroniknya untuk cancelling. Ini yang kita pakai ini ya? Ya. Tapi dia tidak mengeluarkan suara ya, hanya melindungi. Meredam. Betul, Iya. meredam. Kalau itu bisa sampai berapa desibel? Sama, 10 sampai 30. Jadi misalkan 135 dikurangi 10 sampai 30. Jadi kan itu sudah sekitar 100 gitu ya. Dengan catatan kualitasnya baik ya dok ya. Dengan catatan kualitasnya baik dan masukannya nggak salah. Kadang-kadang masukannya salah. Biasanya cuma dikalung gini aja, Dok. Kayak masuk. Ya, harus pertama dipres dulu. Jadi supaya betul-betul bisa masuk. Jadi benar-benar masuk ke lubang tadi ya? Masuk dan rasanya cukup kedap. Dok, ntar susah narinya, melepasnya. Ya jangan. Karena itu biasanya terbalik ya? Ya, betul. Terus kemudian kalau memang itu masih tidak dalam permissible level, bisa ditambah lagi dengan ear muff. Oh, Double bisa. Berarti double juga ya? Ya. Dia meredam. Betul. Dan selain jarak dok, line of fire itu nggak boleh lurus. Ya, jadi speakernya di sini itu akan berdiri lurus di depannya. Betul, itu line of fire-nya sound pressure levelnya paling kuat. Paling kenceng. Begitu. Mungkin bisa sedikit di sebelahnya. Sebelahnya 10 cm gitu. Aduh. Bener sekalian deh. Iya. Emang paling bagus itu dimatikan. Waktu muda nggak kerasa. Nah ini loh, saya juga penasaran tadi sudah dari bilang, ini bukan karena paparan noise industry loss tadi ya. Ketulian karena kebisingan itu bukan karena paparan sekali 2 kali atau semalam 2 malam. Ya. Biasanya sampai perlu berapa kali sih akhirnya seseorang itu? Kita rata-rata ya? Beda-beda dok, beda-beda. Jadi pertama yang terjadi, kita tahu kalau kita misalkan tidak mau pakai HP untuk mengukur level intensitasnya ya, kita itu akan tahu ada istilahnya temporary threshold shift. Pernah nggak mungkin Laskar Medika sekalian datang ke suatu suasana yang hiruk pikuk di sebelahnya sound system, keluar dari kondangannya itu telinganya budek sebentar. Iya, di awal dengan bunyi nging loh. Mungkin bisa nging, nggak bisa terus tiba-tiba kok kayak nggak dengar apa-apa gitu ya. Sebentar, 5-15 menit telinganya sudah kembali normal lagi. Itu namanya adalah temporary threshold shift. Temporary. Sebentar. Diulang terus, TTS ini, temporary threshold shift ini akan menjadi permanen threshold shift. Dan biasa dimulai dari frekuensi tinggi dahulu. Jadi seperti piano itu yang di bawah, itu namanya frekuensi rendah, yang tinggi ya namanya frekuensi tinggi. Kita akan kehilangan frekuensi tinggi lebih dahulu pada gangguan pendengaran yang disebabkan karena bising. Oke. Dok, sorry. Faktor usia apakah mempengaruhi? Jelas pengaruh. Gitu. Padahal yang nonton sound horror itu ya anak-anak kok. Takutnya nanti semakin bertambah usia, efek kumulatifnya semakin muncul. Apalagi zaman sekarang ini semenjak COVID, semakin banyak ya yang sehari-hari itu terus menggunakan headset gitu. Untuk rapat sekarang difasilitasi dengan headset. Akhirnya mendengarkan musik dan lain sebagainya, orang pakai headset yang mahal-mahal yang enak sekali dan saya kira volumenya dimaksimalkan. Itu juga efeknya kan juga secara teori sama dengan sound horror. Buktinya kalau dipanggil nggak mulai gitu ya. Tepuk di luar. Iya, betul. Kalau ini memang permanen, tadi disampaikan noise induced loss ini permanen. Berarti kalau sudah sampai kena noise induced hearing loss, nggak bisa sembuh dong? Irreversible dong? Iya, irreversible. Nanti wow. Manajemennya adalah dengan alat bantu dengar. Yang tadi itu orang merasa pakai alat bantu dengar itu malu.
Banyak sekali pasien yang pakai alat bantu dengar itu bilang alatnya kelihatan nggak? Karena zaman dulu kan alat bantu dengar itu besar, pakai kabel, alatnya ditaruh di kantong. Aduh, Ya itu zaman saya masih ada itu. iya dan Teklak. betul. Dan kesannya tuh kayak gimana ya? Kayak Ya kurang-kurang ngenes banget gitu loh. kurang-kurang cantik lah ya. Iya, secara iya. estetik ya. Heeh. Kalau pakai kacamata pakainya bangga. Kalau pakai alat bantu dengar dibilangnya budek gitu. Oke, mungkin ini menarik sekali lah sama Dika ya. Jadi paling tidak kita sudah tahu sound work itu seperti apa, batasannya, Batasan. yang seharusnya juga seperti apa, dan termasuk juga upaya pencegahannya. Dok, sebelum kita tutup podcast hari ini, kalau kita sudah mulai merasa, wah ini kok pendengaranku nggak enak ya, apakah ini tanda-tanda noise induced hearing loss, itu kapan kita perlu periksa ke THT, dok? Saya kira dites aja. Jadi kadang kita juga perlu data dasar, baseline, kayak gigi. Di luar negeri kita kan sehat-sehat tapi giginya di Foto ronsennya. mungkin tidak sampai foto ronsen tapi didetilkan untuk pemeriksaannya. Mata juga kita mungkin sesekali kita periksa mata, visusnya berapa, baik atau enggak. Sehingga besok-besok kita tahu kalau ada penurunan yang terjadi. Kalau tidak ada data dasar nanti kan kita tidak yakin sebelum itu memang sudah turun atau tidak. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang beresiko, misalnya pada pekerja di perusahaan kan selalu setiap tahun tuh ada pemeriksaan pendengaran. Tidak hanya pendengaran ya, pemeriksaan lainnya, semuanya diperiksa. Jadi tahu kalau pendengarannya menurun dan dimulai dari nada tinggi terlebih dahulu. Apalagi untuk pasien-pasien yang beresiko lebih tinggi, Dok, terkena gangguan pendengaran. Misal pasien gagal ginjal, pasien yang minum obat-obatan yang dapat mengganggu fungsi telinga. Nah, itu kan berarti double impact. Sudah kena penyakitnya, mungkin kena obatnya, kena. Yang bersifat toksik terhadap telinga itu. Ya, begitu sih. Apalagi yang ada riwayat orang tuanya atau kakek neneknya di usia yang tidak terlalu tua sudah pendengarannya menurun. Biasanya dimulai dengan apa, diajak omong tuh apa, begitu. Apalagi di suasana yang bising. Ini apa-apanya karena nggak denger ya? Iya. Karena lemot ya. Gitu. Dimulai dari situ, denging dulu. Nah, sebaiknya kalau menurut saya ya, Dok ya, menurut saya telinga itu kan termasuk salah satu dari panca indera. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita tahu apa yang dapat menyebabkan kerusakan dan mungkin masyarakat sendiri bisa memilih standingnya itu ada di mana. Gitu. Mungkin kita kalau berbicara terlalu jauh ke arah bagaimana sound work ini bukan kapasitas kita ya. Gitu. Itu saja mungkin yang. Sorry, tadi pemeriksaannya apa Beb namanya? Kalau kita ini ke THT ya, ke dok ya, THT berarti ya. Kita langsung ngomong, saya mau periksa telinga. Iya, biasanya tes pendengaran, Dok. Tes pendengarannya itu audiometri. Jadi audiometri itu memeriksa berbagai frekuensi, kita bisa mendengar di volume berapa. Dibandingkan, maksudnya diukur kanan kiri sendiri ya? Iya, kanan kiri sendiri di berbagai frekuensi, dan satunya lagi adalah auto acoustic emission test. Itu adalah tes yang langsung mengukur outer hair cell tadi. Jadi biasanya outer hair cell itu rusak dulu, kelihatan di OAE, auto acoustic emission, baru setelah sekian lama audiometrinya mulai turun. Yang di frekuensi tinggi sekali. Yang biasanya mungkin tidak muncul di audiometer yang hanya screening. Setelah berlalu berapa waktu lagi baru frekuensi tinggi yang di audiometri umum itu muncul. Dan tambah lama tambah merambat ke frekuensi yang rendah. Gitu. Misal nih, ya kita semoga Laskar Medika semuanya sehat-sehat semua itu ya. Ya. Misalnya nih, saya mau periksa. Ke Dr. Andrew bisa? Bisa. Oke, nanti prakteknya Dr. Andrew tulis di caption. Tulis di komen ya, teman-teman Laskar Medika. Praktek Dr. Andrew di sini. Nah, nanti bisa di silaturahmi lah ya, silaturahmi ya Dr. Andrew untuk periksa. Ya, semoga kita semua sehat. Ya. Ya, semoga kita semua tidak ada salahnya untuk apa istilahnya ya, pemeriksaan ya. Ya. Screening ya, Iya, screening. betul. Dan saya kira dengan apa ya, melakukan edukasi, semua orang semakin melek. Ya. Saya lihat di perdebatan kemarin juga setidaknya sudah ada komunikasi ya, Dok ya. Komunikasi untuk bagaimana mencari jalan tengahnya. Mungkin enggak menang sendiri, tapi bagaimana cari jalan tengahnya untuk ini. Terakhir nih, Dr. Andrew, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Laskar Medika sebagai final statement ya terkait dengan soundboard dan trauma akustik? Ya mungkin
Dari saya yang penting knowledge-nya ya dok ya. Knowledge untuk sound horeg ini atau sound-sound yang lainnya ya, tidak hanya sound horeg. Download aja Sound Level Meter. Kita bisa download free, jadi kita bisa tahu suara itu sampai berapa dan kemudian tadi kan sudah ada tabelnya, nanti bisa dicocokkan. Kalau di bidang lain misalnya pencegahan terhadap sinar UV, kita dengan sunscreen gitu kan sudah marak ya. Terus kemudian untuk mata kita menghindari blue light dan lain-lainnya kan sudah marak. Nah ini mungkin saatnya telinga dimarakkan supaya untuk menjaga kesehatan kita secara umum gitu. Dan kalau memang sudah ada keluhan denging, keluhan kalau ditanya apa itu ya. Sering gak nyaut gitu ya. Betul, saya kira nggak ada salahnya diperiksakan daripada nanti berkelanjutan dan menjadi lebih parah lagi. Jadi permanen tuh. Iya, begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Laskar Medika, diskusi kita, podcast kita tentang sound horeg dan trauma akustik dengan Dr. Andrew Halim, SPDHT, bedah kepala leher, FICS. Nah, semoga bermanfaat, semoga memberikan insight positif. Sekali lagi kita di sini berbicara mengenai edukasi di bidang kesehatan. Mungkin itu dok yang bisa kita sampaikan. Kita tutup podcast kita hari ini. Anamnesis, salam sehat.